Hai Sobat Nobarta, gimana kabar kalian semua? Semoga baik ya. Kali ini Noba akan melanjutkan film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita cek isi filmnya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Penatua Chen dengan paksa menahan rasa sakit yang ditransmisikan dari jarinya. Dia hanya bisa menatap Xiaoyan akan pergi begitu saja. Sementara kemarahan yang murka ditransmisikan di wajahnya saat dia berkata, "Bajingan kecil, pavilion petir anginku tidak akan berhenti mengejarmu sampai kamu mati. Dengan segel petir darah dari pavilion petir anginku, pavilion petir angin saya akan dapat menemukan Anda dimanapun Anda lari. Bajingan kecil, aku ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi," ucap Penatua Chen. "Aku akan menemanimu sampai akhir," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Setelah itu dia mengepakkan sayap tulangnya dan berubah menjadi sosok cahaya sebelum menghilang dalam sekejap mata. Sesaat kemudian Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah yang jauh dari kota Tianbei. Namun tidak ada satu sosok pun yang muncul bahkan setelah beberapa saat. Wajah Xiaoyan tenang, dia menghela nafas dan berkata, "Karena Hong Tianxiao itu tidak mengejarku, kemungkinan dia sedang menunggu Chen Yun pulih. Orang itu adalah seseorang dari pavilion petir angin. Dia kemungkinan memiliki akses banyak pil obat penyembuh. Dengan cederanya kemungkinan dia akan pulih setelah waktu yang singkat. Sekarang hal terpenting adalah membatalkan apa yang disebut segel petir darah yang ditanam orang tua itu di tubuhku. Kalau tidak, situasiku akan menjadi buruk setelah para ahli dari pavilion petir angin bergegas," ucap Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat mengambil keputusan saat pemikiran ini muncul. Xiaoyan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa menciptakan sebuah gua. Setelah itu dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiaoyan duduk bersila, menggosokkan dahinya dan tertawa getir. Dia berkata, "Saya salah perhitungan tentang menggunakan teknik itu. Tidak terduga bahwa pavilion petir angin sangat peduli dengan gerakan 3000 petirku. Meskipun gerakan 3000 petir sangat mendalam, itu hanya pada tingkat rendah kelas D. Tidak ada alasan bagi pavilion petir angin ini untuk memperlakukan teknik dao kelincahan kelas ini sebagai harta yang tidak dapat disentuh siapapun. Dan hari ini aku benar-benar menyinggung pavilion petir angin. Tapi aku tidak takut karena wilayah dataran tengah sangat besar. Apakah saya akan takut tidak punya tempat untuk pergi? Saya tidak percaya bahwa kekuatan pavilion petir angin dapat menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah ini," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan cincin penyimpanannya yang dia ambil dari jari Penatua Chen. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Namun cincin penyimpanan perak memancarkan perlawanan ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengannya. Xiaoyan dengan dingin tertawa saat merasakan perlawanan dari cincin penyimpanan. Kekuatan spiritual adalah salah satu kekuatannya. Meskipun level sebenarnya jauh lebih rendah dari level Chen Yun, kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah darinya. Bukan hal sulit bagi Xiaoyan untuk mematahkan jejak spiritual yang ditinggalkan Chen Yun. Scene berganti. Chen Yun yang duduk bersila di panggung batu langit di kota Tianbei membuka matanya yang tertutup rapat ketika jejak spiritualnya rusak. Matanya menunjukkan ekspresi buas saat dia meraung dengan marah. "Xiaoyan, aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Jejak spiritual di cincin penyimpananku telah dihancurkan oleh bajingan kecil itu," ucap Penatua Chen. "Bocah itu hanya memiliki kekuatan Do Huang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritual Anda? Meskipun boneka itu kuat, itu jelas tidak memiliki kekuatan spiritual apapun," ucap Hong Tianxiao. "Saya tidak tahu. Setelah saya pulih sepenuhnya, kita akan pergi bersama. Bocah itu memiliki segel petir darah yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri," ucap Penatua Chen. "Tenang. Dia telah membunuh banyak orang dari klan Hongku. Aku yang lama akan memastikan bahwa akhir ceritanya tidak akan bagus," ucap Hong Tianxiao. Xiaoyan menutup matanya sedikit saat dia duduk di gua. Cincin berwarna perak di depannya memancarkan cahaya yang lemah. Xiaoyan perlahan membuka matanya, sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangannya.
Mata Soyan melihat gulungan ini dan jantungnya tanpa sadar telah meningkatkan denyut nadinya. Ini adalah satu-satunya barang yang agak aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Boneka iblis buka ini, ucap Soyan. Boneka setan bumi menerima gulungan itu dan tiba-tiba meledak. Hahaha, memang ada sesuatu yang aneh. Untungnya saya sudah merasakannya, ucap Soyan. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan kilatnya. Namun masih ada cahaya kilat berkedip di atasnya. Doki di tubuh Soyan melonjak dan api hati teratai berubah menjadi api yang melilit tubuhnya. Soyan membaca sebagian penting dari kata besar gulungan itu, di mana dijelaskan bahwa 3.000 tubuh petir harta paling berharga dari pavilion petir angin. Dikabarkan bahwa itu adalah teknik Dao yang diturunkan dari zaman kuno kelas tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai memungkinkan pengguna untuk membentuk tubuh kloning petir. Tubuh kloning petir memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan bisa dihancurkan. Sebanding dengan kelas Tian. Tidak terduga bahwa pavilion petir angin benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Tidak heran itu sangat kuat. Kemudian Soyan membaca kembali bagian tertulis yang ditambahkan oleh tangan manusia. Di situ tertulis bahwa tubuh ilusi 3.000 petir mungkin menakutkan, tetapi sangat sulit untuk berlatih. Salah satu syaratnya adalah harus menguasai gerakan 3.000 petir sampai level tertinggi. Selama bertahun-tahun ini hanya ada beberapa orang di seluruh pavilion petir angin yang berhasil menguasainya. Saya yang lama telah mempelajarinya selama 10 tahun. Tetapi hanya memperoleh sedikit darinya. Sepertinya itu akan sia-sia dalam hidupku. Setelah Soyan merasa puas, kegembiraan muncul di wajahnya. Dia berkata, hahaha, aku harus berterima kasih pada orang tua itu. Kalau tidak, saya tidak akan menyadari hal rahasia seperti ini. Sekarang tubuh ilusi 3.000 petir telah mendarat di tanganku. Aku akan melihat betapa sulitnya mempraktikkannya, ucap Soyan. Soyan menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menyerbu gulungan berwarna perak itu. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Soyan mendapatkan informasinya bahwa gerakan 3.000 petir ternyata telah dibagi menjadi beberapa bagian dan ini hanyalah satu dari mereka. Soyan membuka matanya dengan ekspresi kecewa. Dia berkata, "Aku ingin tahu di mana bagian yang tersisa. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengumpulkan semuanya. Jika saya berhasil menguasai tubuh ilusi 3.000 petir ini, itu pasti akan sangat membantu di masa depan," ucap Soyan. Soyan melihat segel berwarna merah perak dan dengan dingin tertawa. Dia bisa merasakan bahwa jejak segel itu mengandung energi aneh yang ditanam oleh orang tua Chen. Soyan tidak asing dengan energi semacam itu ketika dia berlatih gerakan 3.000 petir saat itu. Sekelompok api hijau giok dengan cepat menyebar saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu membungkus segel dan menghancurkannya. "Sekarang saatnya bagiku untuk pergi," ucap Soyan. Raungan marah tiba-tiba bergema di pegunungan seperti guntur. "Soyan keluar!" teriak penatua Chen. "Chen Yun, dia benar-benar mengejarku ke tempat ini," ucap kaget Soyan. Ketika Soyan berencana untuk mengeluarkan seluruh dokinya, tawa tua menggoda tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ternyata Tian Zunze sudah terbangun. Dia berkata, "Hahaha, anak kecil, tidak terduga bahwa aku yang dulu menemukanmu dalam keadaan yang menyedihkan ketika aku bangun. Ini benar-benar berkah bagi mataku," ucap Tian Zunze. Lebih dari selusin sosok bergantung di langit biru. Mereka semua tersebar dan tatapan mereka dengan hati-hati mengamati pegunungan di bawah. Semua adalah orang-orang yang datang mengejar Soyan. "Chen Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa bocah itu telah disambar oleh segel petir darahmu? Anda harus dapat mendeteksi tempat yang tepat. Di mana dia?" ucap Hong Tianxiao. "Aku tidak tahu metode apa yang digunakan bocah itu untuk melepaskan segel petir darah yang aku tinggalkan di tubuhnya," ucap Chen Yun. "Bukankah kamu sangat percaya diri pada segel petir darahmu? Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya yang lama akan langsung mengejar sebelumnya," ucap Hong Tianxiao. "Untuk apa kamu mengamuk? Anda mengejarnya? Bukankah kamu takut dengan boneka di tangan bocah itu?" ucap Chen Yun. Kamu berbicara omong kosong.
Dalam hal apa aku yang lama takut dengan boneka anak nakal itu, ucap Hong Tianxiao. Begitu kami menemukannya, kami bisa mencoba dan berurusan dengan boneka itu. Kalian semua harus turun dan lacak seluruh tempat di pegunungan ini. Bocah itu pasti masih di sini. Saya tidak percaya bahwa dia bisa melarikan diri di bawah mata saya, ucap Chen Yun. Selusin ahli di langit terkejut sesaat setelah mendengar perintah Chen Yun sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Hong Tianxiao. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh klan Hong. Secara alami mereka perlu mendengar instruksi Hong Tianxiao. Lakukan apa yang dia katakan, ucap Hong Tianxiao. Dua sosok manusia melintas dan muncul di dalam hutan hijau di belakang kelompok Hong Tianxiao saat mereka mencari Shoyan. Wanita di antara mereka secara mengejutkan adalah Han Sue, dan di sampingnya adalah seorang lelaki tua berbaju putih. Han Sue berkata, "Kakek buyut, apakah mereka akan menemukan Shoyan?" ucap Han Sue. "Meskipun aku yang lama tidak dapat menahan amarahmu dan akhirnya membawamu untuk melihatnya, aku masih akan mengucapkan kata-kata jelek terlebih dahulu. Jika situasi apapun terjadi ketika saatnya tiba, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu dengan syarat bahwa tidak ada yang akan menemukan identitas saya. Anda harus mengerti kakek buyut. Tidak apa-apa jika hanya itu Hong Tianxiao, namun Chen Yun adalah anggota Paviliun Petir Angin. Klan Han kami tidak dapat menyinggung faksi semacam itu. Aku telah mengambil resiko untuk membawamu kemari, terutama karena anak kecil itu membantu klan Han kita. Saya tidak suka berutang budi pada orang lain. Kalau tidak, terlepas dari seberapa baik Anda mengatakannya, saya tidak akan memperlakukan masalah besar seperti menyinggung Paviliun Petir Angin, ucap kakek buyut. Su'er tahu batasannya. Pada saat seperti ini kakek buyut harus turun tangan berdasarkan situasi. Jika tidak memungkinkan maka pergilah, ucap Han Sue. Dengan bisa membuat cucu perempuan kecilku bertingkah seperti ini, anak kecil bernama Shoyan ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, ucap kakek buyut. Wajah cantik Han Sue mengungkapkan rasa malu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika ledakan terdengar di pegunungan yang jauh. Setelah terdengar ledakan, banyak suara siulan mulai ditransmisikan dari kejauhan. Seseorang bahkan bisa mendengar teriakan samar, "Dia ada di sini, dia ada di sini," ucap teriakan yang terdengar. "Apakah kakak Shoyan sudah ditemukan?" ucap Han Sue yang gelisah. Sin beralih, "Hahaha bocah, kupikir kamu akan bersembunyi seumur hidupmu," ucap Chen Yun. "Apakah tidak kurang banyak yang datang kemari?" "Hahaha, sepertinya penatua Chen benar-benar membenciku," ucap Shoyan. "Begitu kamu mendarat di tanganku, kamu jelas akan merasakan seperti apa kebencianku terhadapmu," ucap Chen Yun. "Kali ini, aku yang lama ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Saya telah berjanji kepada keponakan saya bahwa saya akan mematahkan semua anggota tubuh Anda dan membawa Anda kepadanya," ucap Hong Tianxiao. "Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin membuatku mati." "Ya, namun sayangnya saya tidak akan menyerah. Karena itu masalahnya. Izinkan aku yang mengambil nyawa kalian berdua," teriak Shoyan. Boneka setan bumi juga muncul di depan Shoyan bersiap menunggu perintah. Mata Hong Tianxiao juga sedikit mengeras ketika boneka setan bumi muncul. Wajahnya menjadi sedikit serius. Kesulitan boneka ini adalah sesuatu yang dia juga sadari dengan jelas. "Hong Tianxiao, sekarang kamu mengatakan kata-kata itu sebelumnya. Kami akan menyerahkan boneka ini padamu. Serahkan bocah itu padaku untuk ditangani," ucap Chen Yun. Wajah Hong Tianxiao segera berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan dingin tertawa. "Baiklah, serahkan itu padaku. Kamu harus menghabisi bocah itu sesegera mungkin," ucap Hong Tianxiao. "Tenang, kali ini aku yang lama akan memberitahunya bahwa menyinggung Paviliun Petir Angin adalah kesalahan terbesarnya," ucap Chen Yun. Shoyan hanya tersenyum menghadapi niat buruk kedua orang tua ini. Jarinya dengan lembut menggosok cincin seputih salju milik Tian Zunze. Setelah itu dia menoleh ke boneka iblis dan menunjuk ke mereka. Dia berkata, "Bunuh dia," ucap Shoyan. Biarkan aku yang lama melihat betapa hebatnya boneka ini," ucap Hong Tianxiao.
Hong Tianxiao dengan dingin tertawa ketika dia melihat boneka setan bumi mendatanginya dengan momentum yang ganas. Douqi merah menyala melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah. Tangannya terkepal dan pedang sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan kekuatan panas ketika diayunkan dengan keras ke boneka setan bumi. Pedang itu menebas tubuh boneka iblis namun hanya beberapa percikan yang dihasilkan. Tubuh yang keras, ucap kaget Hong Tianxiao. Chen Yun perlahan menurunkan tubuhnya sementara Hong Tianxiao mengganggu boneka setan bumi. Dia tetap tergantung di langit tepat di depan Shouyan. Wajahnya yang kering menunjukkan senyum menakutkan saat dia berkata, "Jariku patah, nanti aku akan melumpuhkan ke-10 jarimu sepenuhnya," ucap Chen Yun. Cincin seputih salju di jari Shouyan bergetar lembut. Segera kekuatan spiritual yang sangat agung dan luas bergerak di sepanjang lengan Shouyan dengan liar melonjak ke dalam tubuhnya. Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang agung ke dalam tubuh Shouyan, ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Aura mengerikan seperti kaisar yang terbangun telah bangkit. Keterkejutan yang sulit ditahan melonjak dari dalam hati mereka saat ini. "Apakah kamu tidak berencana melumpuhkan 10 jariku?" ucap Shouyan. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat aura ini kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 Daozong. Apakah ini nyata atau tidak? Ucap terkejut Chen Yun. "Saya tidak tahu. Terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasia, kemungkinan akan sangat sulit untuk memiliki efek menakutkan seperti itu," ucap Hong Tianxiao. "Hari ini aku yang lama akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau palsu," ucap Chen Yun. Mata Shouyan tenang dan sangat santai saat dia melihat Chen Yun. Sesaat kemudian tangannya terulur dan kekuatan spiritual yang kuat menggumpal menjadi bola meriam spiritual setinggi 5 kaki di telapak tangannya. "Meledaklah," ucap Shouyan. Bola meriam spiritual yang tak terlihat baru saja ditembakkan ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki dari Chen Yun. Sosok tua itu muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat mundur. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mundur. Serangan itu sebelumnya memberitahunya bahwa aura agung Shouyan di depannya adalah asli. Dia menggunakan kekuatan spiritual. Namun bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk memiliki kekuatan spiritual yang begitu agung. Apa sebenarnya latar belakang bocah ini? Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk menyebabkan kekuatannya melambung, pasti akan ada batasan waktu untuk itu. Sekarang tidak bijaksana untuk bertarung langsung dengannya. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Tidak akan terlambat untuk menyerang pada waktu itu, ucap Chen Yun. Chen Yun dengan cepat menekan gejolak Douqi-nya yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Setelah itu mulutnya mengeluarkan peluit tajam. Dia membalikkan tubuhnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan. Dia bergegas keluar dari pegunungan melarikan diri untuk hidupnya saat dia melakukannya. Hong Tianxiao yang bertarung melawan wayang setan bumi dan banyak pembantu dari klan Han di langit terkejut mendengar peluit ini. Mereka semua tahu bahwa itu adalah sinyal untuk mundur. Sial, apa yang dilakukan bocah ini? Kekuatannya benar-benar melonjak ke tingkat seperti itu, ucap Hong Tianxiao. Dia ingin pergi begitu saja ya, ucap Shouyan. Chen Yun yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya dia dikejutkan dengan dinding spasial yang tiba-tiba muncul. Dia bertabrakan dengan keras oleh kekuatan spasial ini dan jatuh ke tanah. Namun sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, sosok manusia muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang besar diberikan secara matang kepadanya. Chen Yun membuat penghalang pertama, hancur. Penghalang kedua hancur dan akhirnya kekuatan yang tersisa juga memercikkan ke seluruh tubuh Chen Yun dengan keras. Seteguk darah segar dimuntahkan dari tubuh Chen Yun menabrak tanah oleh pukulan yang kejam. Pukulan kuat Shouyan telah menyebabkan dia menderita cedera serius. Terlebih lagi kekuatan spiritual itu tampaknya sangat panas dan kejam. Beberapa kekuatan spiritual yang telah menyerang tubuhnya telah memulai kehancuran dalam skala besar.
Kondisi Chen Yun sangat buruk saat menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati di tangan bajingan kecil itu. Mata Chen Yun mengandung kekejaman saat dia menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia baru saja akan melarikan diri ke pegunungan ketika sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya. "Soyan, pavilion petir angin tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku," ucap Chen Yun. "Kemungkinan mereka tidak akan melepaskanku bahkan jika aku tidak membunuhmu," ucap Soyan. "Apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Selama kamu mengatakannya," ucap Chen Yun. Sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, beberapa manik-manik berwarna perak dilemparkan ke arah Soyan. Manik-manik perak baru saja dibuang ketika tiba-tiba meledak. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan setelah melempar manik-manik petir. Namun dia tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika sosok Soyan sekali lagi muncul. Sebuah kaki yang berisi kekuatan spiritual yang kuat diayunkan dengan kejam membanting kepala Chen Yun. Dari langit yang jauh, Hong Tianxiao memandang Chen Yun yang pada dasarnya tidak bisa membalas. "Leluhur, haruskah kita membantu?" Seorang pembantu yang diundang menelan seteguk air liur saat dia bertanya dengan lembut. "Mundur, jangan repot-repot dengan dia. Kekuatan anak kecil itu terlalu menakutkan sekarang. Menambahkan ini ke boneka itu kita hanya akan mencari kematian," ucap Hong Tianxiao. Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia memanjat dari tanah dengan susah payah. Dia tampak sangat menderita dengan darah segar mengalir dari kepalanya. Chen Yun terengah-engah melalui mulutnya. Ruang di depannya berdesir dan sosok Soyan sekali lagi perlahan muncul. "Apakah kamu masih bisa lari?" ucap Soyan. "Bajingan kecil, karena Anda ingin membunuh saya yang lama akan menyeret Anda untuk mati bersama saya," ucap Chen Yun. Mata Chen Yun berangsur-angsur berubah menjadi merah. Sebuah kegilaan melonjak ke wajahnya. Segera, dia menyerang Soyan dengan marah. Tubuhnya juga membengkak dengan cepat, tampak seperti balon yang akan meledak. "Menghancurkan diri sendiri ya," ucap Soyan. Kaki Soyan bergerak saat dia melihat Chen Yun yang membengkak. Tubuhnya dengan cepat melayang ke udara. Telapak tangannya terbuka dan seutas kekuatan spasial berwarna perak melintas dan muncul. "Segel spasial," teriak Soyan. Ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba dipenjara oleh kekuatan spasial yang diciptakan Soyan. Segera ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul. Pria tua berpakaian putih di tempat tertentu di pegunungan juga dikejutkan oleh tindakan gila Chen Yun. Dia baru-baru menarik Han Sui saat tubuhnya menembus hutan gunung dengan cara seperti kilat. Akhirnya sosoknya melintas dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat ke bawah pada badai energi di pegunungan dari atas. Dengan mampu memaksa Douzong untuk mengambil jalan buntu penghancuran diri, pemuda bernama Xiaoyan ini memang sangat menakutkan, ucap kakek buyut. "Apakah kakak Xiaoyan baik-baik saja?" tanya Han Sui. "Apa yang bisa terjadi padanya?" Segel spasial itu telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Namun karena dia telah membunuh Chen Yun, kemungkinan dia benar-benar menjadi musuh besar pavilion petir angin. Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang ketika dia kembali. Mengingat gaya pavilion petir angin, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiaoyan, ucap kakek buyut. Tangan Han Sui tanpa sadar mengepal setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. "Baiklah cucuku, tidak perlu terlalu khawatir. Anak kecil ini bukan orang biasa. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan mampu melakukannya dengan sangat baik, bahkan di dataran tengah. Pasti akan sangat sulit untuk membunuhnya," ucap kakek buyut. Soyan tersenyum melihat roh ilusi dan berbicara dengan lembut. "Hahaha, penatua Chen benar-benar licik. Membiarkan tubuh Anda menghancurkan diri sendiri sementara seutas jiwa Anda melarikan diri," ucap Soyan. "Soyan, jangan bunuh aku. Anda tidak ingin menyinggung pavilion petir angin dengan cara ini, bukan?" ucap roh Chen Yun. "Saya juga tidak ingin mencapai tahap seperti itu. Namun semua ini karena kamu telah memaksaku," ucap Soyan. Soyan menghela nafas pelan, dia mengulurkan tangannya dan segera meraih roh Chen Yun.
Soyan tanpa ekspresi dia mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak. Itu segera berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa, ucap kakek buyut. Tuan tua terlalu memuji saya. Saya hanya tidak mau membiarkan masalah mengikuti saya lagi, ucap Soyan. Han Sui berteriak gembira saat melihat Soyan yang tiba-tiba muncul. Hahaha, aku yang dulu adalah Han Fei, ucap kakek buyut. Soyan menyapa Tuan Tua Han, ucap Soyan. Aku yang dulu tidak layak menerima sapaan sebesar itu. Kami tidak akan mengatakan apapun tentang masalah ini hari ini. Namun kemungkinan besar Hong Tianxiao akan mempublikasikannya. Pada saat itu Anda harus berhati-hati dengan pavilion petir angin, ucap kakek Han Fei. Terima kasih atas peringatanmu, Tuan Tua Han, ucap Soyan. Karena teman muda Soyan menyadarinya, aku yang lama tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang dan meminta saran dari teman muda, ucap kakek Han Fei. Soyan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus berhati-hati, ucap Han Sui. Kamu juga harus berhati-hati, ucap Soyan. Han Fei di sampingnya tertawa getir di dalam hatinya saat melihat situasi ini. Dia menarik Han Sui saat sosoknya bergerak dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Hati-hati dengan pavilion petir angin. Yang terbaik bagi Anda untuk meninggalkan wilayah utara dataran tengah sesegera mungkin, teriak Han Sui. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.